dalam 40 hari ke depan itu kita lagi money series ya. Yes. Nah, kita akan terus di-equip. Kalau sebelumnya di awal udah sama Ko Andre ya, Essence of Ya. Money ya, Ya. yang money and faith ya. Ya. Nah, sekarang money and skill. Money and skill. Yes ya. Nah, So kita mau lihat Sang depan. Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh, I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the light back in my eyes. My heart was deaf to breathe into it, made me new before I knew it. You love me back to life. You love me back, you love me back to life. I was searching for your face, feeling empty and out of place, when your gentle whisper found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white, and now it's technicolor, a whole new world of wonder. You put the Duduk, silakan duduk. Oke, so selamat datang di Legacy buat setiap teman-teman yang baru pertama kali, yang baru kedua kali hadir. Welcome, ada di sebuah komunitas yang kita punya sebuah misi, yaitu boleh membawa hidup orang, boleh menjadi pemimpin buat hidup banyak orang, hidupnya berkelimpahan. Oke, so selamat datang di sebuah komunitas. Tadi ada yang baru pertama kali, ada 2 orang, siapa aja ya? Ibu siapa, sorry? Ibu Rizky. Oke, Ibu Rizky, saya mau ngasih coklat. Ibu Rizky, silakan ambil. Maju ke depan, silakan Bu Rizky. 1 orang lagi siapa ya? Dengan siapa, maaf? Ibu Oci. Ibu Oci boleh maju ke depan juga. Saya mau ngasih coklat dari jalan-jalan kemarin lah. Silakan. Silakan, Bu Rizky. Bu Oci. Oke. Boleh banget. Lebih dari 1 juga boleh, Bu? Iya. Oke. Dan juga boleh. Sama-sama, selamat datang. Oke. Dan juga kalau kita masih ingat, minggu kemarin waktu sharingnya Ferry, gue minta tolong siapa yang mau maju ke depan buat ceritain PR selama seminggu. Ada yang masih ingat siapa yang maju ke depan? Yosua. Yosua boleh ambil yang banyak, Yos. Ayo, Yos. Tepuk tangan buat Yosua dong. Ambil yang banyak, Yos. Oke. 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 So kita masih ada di sebuah series yang namanya adalah 40 Days of Money. Kita tahu bahwa uang bukan segalanya tentunya, tapi kita mengerti bahwa salah satu komponen yang penting dalam kehidupan kita adalah keuangan yang solid, keuangan yang baik. Banyak rumah tangga, banyak potensi belum maksimal. Orang pikir karena uang. Ada benernya. Betul? Karena kita ini bukan lalat. Lalat itu nggak bisa bedain makan di tempat sampah sama makan di Ritz-Carlton. Bener nggak? Tapi kita ini bisa membedakan naik mobil Brio sama naik mobil Alphard. Yang lebih nyaman mana? Oke? Kita ini bisa membedakan kalau anak sekolah di yang murah, beda kalau yang negeri ya, negeri gratis misalnya ya. Swasta yang murah dan swasta yang lebih bagus pasti berhubungan sama keuangan. Oke? So, in order untuk kita boleh menjadi pemimpin buat keluarga, buat teman-teman, buat anak-anak, maka salah satu item di legacy yang kita ulang terus-menerus adalah kita perlu punya yang namanya financial yang solid. Bilang kiri kanannya, saya berharap financial lu tahun depan lebih solid daripada tahun ini.
Oke. Dan inilah yang jadi signature-nya Andre. Just in case orang-orang udah lama nggak pernah bilang sama lo. Izinkan saya bilang sama kamu hari ini. Yaitu you are loved. You are loved. Kamu itu dikasihi. Kamu itu berharga. Bukan karena apa yang kamu lakukan atau apa yang lu nggak lakuin. Tapi saya mau bilang kamu itu berharga. Oke, itu pemberian. Itu Tuhan yang ngasih bahwa hidup kamu itu berharga. Oke, itu identitas kita. Waktu kita lahir ke dunia, ada aja yang namanya anak suami istri yang nggak berencana punya anak. Tapi setiap anak pasti direncanakan dari Tuhan. Oke, jadi identitas hidup kita adalah yang pertama, you are loved. Yang kedua, you have a purpose. Kita punya tujuan. Bahkan sampai hari ini, kamu dan saya, kita punya tujuan dari Tuhan. Yang setuju katakan yes. Kita punya reason for living, reason for existence. Kita diciptain bukan cuman tarik nafas, ambil semua resources yang ada. Cuman SMP buat apa? Kerja keras supaya SMA. SMA buat apa? Supaya kuliah. Kuliah kenapa perlu rajin? Supaya kerja dapat income yang bagus. Kenapa? Supaya merit yang bagus. Kenapa? Supaya punya keuangan yang bagus lalu dipanggil meninggal dunia. Bukan itu. You and me. Kita punya purpose. Kita punya tujuan yang diberikan sama pencipta kita. Dan yang terakhir adalah you have a choice. Bilang bareng-bareng 2, 3. You have a choice. Terlepas dari setiap masa lalu lu. Oke, dari setiap kondisi lu. Minggu kemarin, bulan kemarin, ya, you have a choice. Kamu punya pilihan. Yang memilih hidup ini datang hari ini adalah kamu. Kita nggak maksimal hari ini, pilihannya adalah di saya sendiri. So kita datang ke legacy bukan cuman buat asik ya di legacy, kita dikasihi, kita dimerasa berharga, kita nyaman. Tapi ujungnya di legacy, kita mau bilang bukan cuman kita diterima, tapi hidup kita boleh bawa perubahan. Hidup kita boleh bawa transformasi. Jadi legacy bukan cuma sebuah komunitas yang siapa dulu ada yang Teletubbies berpelukan, oke, berpelukan. Legacy, yes, kita menerima, accept. Tapi hidup kita bukan berhenti hanya diterima dan dikasihi. Tapi hidup kita perlu sampai kita punya breakthrough. Akhirnya kita punya sebuah terobosan. Yang setuju katakan yes. So untuk kita punya purpose, problemnya apa sih? Bertahun-tahun kita ceritain bahwa hidup kamu itu berharga. Bertahun-tahun loh. Oke? Tapi untuk kita punya purpose, apa yang jadi problemnya? Problemnya adalah kita punya yang namanya mental block. Pertanyaannya adalah gimana Tuhan bisa pakai kamu maksimal kalau kita punya yang namanya mental block. Gimana bisa hidup maksimal berkelimpahan kalau ternyata di pikiran kita, di the way of our thinking, kita enggak punya mental hidup berkelimpahan. Hidup kita akan maju sejauh pikiran kita akan maju. Jadi kalau pikiran kita growing, dimulai selalu dari pikiran. Yang setuju katakan yes. Oke. Yang setuju katakan wow. Oke, Daniel wow-nya paling cepat saya kasih 1 ya. Oke. Cara mainnya begitu betul betul betul. Oke, boleh benar. Gitu dong. Betul. Oke, cukup dulu ya, cukup dulu ya.
Nggak maju-maju nanti. Nah, sejarah membuktikan bahwa every great accomplishment yang dicatat di dalam sejarah selalu dimulai sebagai sebuah ide dalam imajinasi seseorang. Every great accomplishment. Bahkan psikolog bilang begini. Istri saya lagi kuliah S2 psikologi. Tapi bukan dia yang bilang ini ya. Dia bilang bahwa kalau kamu mau benar-benar hidup. Kalau lu mau benar-benar hidup. Lu itu perlu punya mimpi. Lu perlu punya goals. Lu perlu punya tujuan. So di legacy kita suka bilang, what is your goals? Apa yang jadi tujuannya lu? Bukan karena kita hanya pengen lu punya tujuan di bisnis. No. Tapi karena kalau kita mau benar-benar hidup. Mau benar-benar apa? Mau benar-benar hidup. Maka kita ini perlu punya tujuan. Oke? Napoleon bilang, imagination rules the world. Einstein. Nah ini rada aneh nih. Ini rada kocak. Ya. Harusnya nggak Einstein yang bilang. Tapi Einstein yang sangat pintar. Ya dia bilang sebuah statement yang membagongkan. Yaitu, imagination is more important than knowledge. Oke? Nah, muka-mukanya di sini kayaknya nggak ada yang lebih pintar daripada Einstein. Kayaknya nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Oke? Tapi Einstein bilang bahwa imajinasi kita itu lebih penting. Keberhasilan seseorang bukan dipengaruhi oleh IQ-nya yang terutama, tapi bagaimana dia bisa punya imajinasi. Imajinasi itu gini nih. Kalau Andre hari ini tutup mata dan ada USG goals atau USG fate gitu ya. Apa yang jadi dreamnya gue. Maka kalau gue di USG, maka akan kelihatan nih. Dalam tutup matanya Andre itu ada bayangan 1000 pemimpin yang lagi excited, yang lagi semangat, yang lagi sangat menanti-nantikan untuk hidupnya boleh jadi pemimpin buat hidup orang lain. Pertanyaannya adalah, waktu kita tutup mata, nah ini perlu latihan sekarang. Yuk kita coba latihan. Waktu kita tutup mata, ya, kalau kita boleh bayangin akhir tahun 2023. Nah, yuk tutup mata dan bayangin akhir tahun 2023. Kira-kira di bayangannya lu itu apa yang lu bayangin? Apakah AAD? Apakah AD? Oke. Apakah di bayangan lu itu debt free nih akhir tahun 2023? Atau punya income sekian? Apa yang jadi bayangan lu waktu lu tutup mata? Nah saya mau bilang, itu berpengaruh besar sekali buat kesuksesan 2023. Yang setuju, kita tepuk tangan semua yang terbaik buat kita semua dong. Nah, imajinasi ini bukan cuma hal goals yang nanti akhir tahun. Saya ngelihat banyak orang, saya ambil kursi. Sayangnya, ya, waktu orang belum terbiasa, ini saya alamin. Waktu kita mau bantu orang, kita janjian. Saya telepon sama Mike. Halo Mike, gue mau ceritain dong financial planning. Menurut gue bagus banget, gue pengen ceritain. Ini bantu banyak orang dan sepertinya ini pun akan hal yang bagus buat lu Mike. Kita ngopi bareng yuk Mike yuk. Lu prefernya Selasa atau Kamis Mike? Kamis, aduh thank you banget. Lu kan rumah di jalan daerah Pungkur sana ya, daerah Cikawao. Prefer di mana nih yang buat kita lunch-nya biar bisa lebih asik Mike? Kopi Jati, wih good choice ya. Hebat memang referensi tempat makannya Mike, bagus banget, banyak di mana-mana. Oke. Waktu gue mau ketemu Mike, Philip pernah cerita nih. Di konsep kita ini, kita bayangin nggak? Nah ini penting. Kita bayangin nggak closingnya gimana?
Ada banyak orang sayang sekali ya, waktu dia belum bisa ngebayangin closingnya di mana gimana, yang dia bayangin adalah ditolaknya gimana. Oke? Dan ini ngeri. Kalau kita datang ketemu orang yang di bayangan kita adalah nanti gue ketemu ditolaknya gimana ya. Kenapa ngeri? Karena in this life, you will get what you focus on. Oke? You will get what you focus on. Jadi kalau bayangan gua mau sharing, saya udah bayangin nanti yang dengerin semangat, excited, itu udah ada di imajinasi. Kalau gua mau sharing, kalau saya mau bantu orang, gua udah bayangin. Oke, nanti gua akan ngomong begini, gua cerita ini, ketawanya begini. Gua bayangin, saya imajinasikan sampai closingnya gimana. Apakah selalu closing? Bukan. Benar, nggak selalu. Tapi imajinasinya Andre, imannya saya itu udah prepare. Nanti dia ngomong apa, gue bayangin dia tipenya begini ya. Oke, saya perlu ngomong begini. Teman-teman di online, apakah cukup nangkep apa yang Andre ceritain? Thank you banget buat jempolnya teman-teman di Jakarta. Oke, so bayangan ini itu signifikan, krusial. Kalau kita mau punya rumah tangga yang lebih baik, psikologis bilang, lu perlu punya imajinasi membayangkan rumah tangga lu yang lebih baik. Gila ya. Di semua semrautan hidup kita, parentingnya kita, kalau kita mau punya anak-anak parenting style yang lebih bagus, hubungan sama seseorang yang lebih bagus, perlu dimulai dari kita ngebayangin nih, saya keluar dari masalah ini bagaimana. Karena sebelum gua punya imajinasinya, oke, maka itu nggak akan terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum saya bisa membayangkan, oke, gua mau closing nih. Saya mau ketemu 10 orang minggu ini, dan saya mau satu aja closing, gua bayangin. Oke, kalau lu bisa bayangin itu, bikin konsepnya, dan lu ketemuin, saya mau bilang powerful sekali. Yes-nya dari Ray keras. Saya lempar buat Ray. Thank you Ray. Oke. Yang setuju katakan yes. Oh, oke. Ya ya. Coba lagi Vika ya. Oke. So kalau kita mau punya income besar. Nah hari ini kita bicara soal money and skill. Kalau kita mau punya income besar di Prudential, sama. Believe nggak kita kalau gua ini bisa punya income 100, 300, 500 juta di Prudential? Believe nggak? Saya masih ingat pertama kali ketemu Victor, ya. Victor bilang kurang lebih sama Fanny ngobrol, kalau gini mah saya bisa. Fanny kasih penekanan, Tor, kalau ngomong mah kalau gini, lu bisa. Pertanyaannya, hasil bisanya udah dapat belum? Belum ya. Tapi di pikirannya Victor dan Fanny, ini mah bisa. Oke. Di pikirannya Andre, satu kali zaman dulu dynamic. Lu percaya punya income berapa? Diteken-teken gitu lah ya. Ada zaman dulu ya, NLP lah. Ya. Saya itu believe saya itu bisa punya income 3M sebulan loh. Teman-teman jadi saksinya. Hari ini saya belum punya income 3M. 10 tahun lagi, yang masih ada di sini, boleh jadi saksinya.
Oke. Ah. Hari ini income-nya gue 10%-nya. Ya, 12%-nya. 15%-nya dari 3M. Tapi saya itu believe orang teman-teman gue bisa punya income 2M, 3M. Waktu saya join Prudential, saya ingat ya. Ada satu orang namanya Agus. Agus apa itu, Re? Ada Tompel, bener. Ya, Agus Setiawan. Bener. Ya, umur 25, 27 kali lah sekitar itu ya. Dia udah jadi AM income 100 juta sebulan. Satu kali kita berangkat ke Paris. Gue sama Yoke masih ingat. Kita ke sebuah toko namanya Lafayette. Lafayette, bener. Kita ke sana. Ini mind blowing. Oke, karena waktu kita ke Lafayette, kita ketemu ada satu artis. Ya, Beyonce. Itu bodyguardnya ya. Aduh maaf, Ko Wendy ya. Kakinya lu, Ko Wendy ya. Itu bicepnya dia tuh. Gila, itu tinggi-tinggi 180, 185. Badannya pakai ini earphone ya, berempat. Jadi si Beyonce lagi tali sepatu, lagi coba sepatu gitu ya. Dan gue sama Yoke kita Asian people gitu ya, jarang-jarang ya. Ya ini dua orang kecil-kecil baju nggak asik gitu ya. Wah, kampungan lah gitu ya. Wah ini Beyonce. Dia nggak. Wah gila keren banget. Gue bilang sama si Agus, Gus, tadi ada Beyonce loh Gus, gila keren banget. Dia bilang gini, itu apa ya Andre ya Beyonce ya? Hah? Astaga ini gila kata gue nih. Tapi saya masih ingat ya, ada orang-orang yang di Prudential waktu itu, yang income-nya 100 juta dan gue punya imajinasi, sebuah belief. Gila gue bisa. 5 tahun income 100 juta bisa gue. Karena saya ngeliatin yang mereka lakuin apa sih sebenarnya? Timnya kayak gimana sih? Hati-hati dengan apa yang kamu imajinasikan. Waktu kita menutup mata kita, imajinasi buat sebuah geraman di perut ini ya, dalam hati ini buat akhir tahun, apa nih yang kita lihat? Nya apa? Buat hidup lu, you may be young. Lu mungkin baru umur 20, 23, 25 gitu ya. Rey umur berapa Rey? 24, Lizzy umur 20, umur masih muda. Oke. Tapi hidup itu nggak peduli lu muda atau tua. Mulai dari imajinasinya kamu, ini doable nggak ya? Prudential bilang 5 tahun income 200 juta sebulan. Ini masuk akal nggak ya? Akhir tahun ini punya income 10 juta, 15 juta, 20 juta. Oke, dan berapapun income yang lu mau. Baik itu teman-teman di Bandung, teman-teman di Jakarta, atau teman-teman yang online. Pertanyaannya adalah, waktu lu tutup mata dan ngobrol sama istri, imajinasi lu bilang, ini bisa. Gue bisa begini. Bilang ke depan, ke belakang, bilang ke kiri kanannya, saya nunggu seminggu duduk di sebelah kamu loh. Ya. Oke, saya nunggu seminggu duduk di sebelah kamu loh. So cerita Andre cuman 3. Ya, teman-teman Jakarta ada semangat teman-teman Jakarta? Yes, oke. So cerita Andre cuman 2 atau 3. Yang pertama adalah, saya masih ingat satu kali Henry, leader saya namanya Henry. Oke, minggu depan yang sharing adalah leader gua namanya Henry. Oke, udah confirm dia udah balik dari Singapura.
Setelah saya cerita di Korea 10 hari apa 2 minggu, 4 hari liburan, 4 hari di Bandung, terus ke Hong Kong seminggu ya. Di Hong Kong udah seminggu lebih, kurang rame. Telepon teman-temannya 2 orang berangkat ke Hong Kong ya. Bambang sama Edzard berangkat, terus dia ke Singapura dan udah confirm 2 hari yang lalu sudah pulang ke Bandung. Jadi bisa buat sharing minggu depan. Satu hari Henry ngobrol sama gue, Andre. Gue tuh dengar cerita bagus di Jakarta. Jadi ada orang bilang bahwa Prudential itu 5 tahun pertamanya kita ini untuk mencapai sebuah posisi yang lebih bagus, untuk kita punya bisnis yang bagus, itu 3 sampai 5 tahun itu kita kayak naik tangga. In order untuk kita bisa naik, kita perlu effort. Naik tangga gitu kan. In order lu bisa lebih bagus lagi, ya, lu perlu naik tangga. 3 sampai 5 tahun. Tapi setelah 5 tahun, lu punya tim yang solid, lu fokus ke ngembangin tim, maka hidup lu itu di Prudential kayak lu naik eskalator. Eskalator itu gimana? Waktu lu naik eskalator, even lu diem aja, lu itu tetap naik. Income lu itu ada. Income lu itu bagus. Income lu itu menyenangkan banget. Naik, walaupun lu cuman diem. Nah ini khusus buat di Jepang nih. Singapura kadang-kadang udah begini juga. Kalau kita ke Jepang, dia punya 2 line. Kalau di line kiri itu yang mau diem. Tapi di line kanan khusus buat yang mau jalan lebih cepat. Jadi bukan diem tapi jalan. Ada orang-orang di Prudential yang walaupun income-nya sudah bagus, tapi dia ngerasa, gue mau, umur gue masih muda. Gue masih punya goals yang besar. Dia masih jalan. Nah inilah gambaran yang Henry pernah ceritain. Tapi saya mau bilang, 3 tahun, 5 tahun pertamanya, memang bisnis ini sama seperti kebanyakan bisnis pada umumnya, yaitu kita perlu naik tangga. Untuk kita boleh ke atas, kita perlu naik tangga. Erik saya masih ingat 30 kali nelpon pertama kali kurang lebih lah ya, awal-awal. Ada yang closing dari nelpon 30 kali? Enggak ada yang closing. Bener? Tapi hari ini 1 kali closingnya Koko Erik, asik. Ya, preminya berapa? Tolong sorry Nil. 600 itu income berapa sih? Lu produknya apa? Warisan ya tadi ya. Bayar 10 tahun. Komisi tahun pertama berapa, Rik? 25-30 sih kalau 10 tahun. Bulanan apa tahunan? Tahunan 30 kali. Berapa? Oke. 660 juta dikali 30%. Tambah 15% ya. Bonus produksi kan 15 setengahnya dong. Oke, ini tahun pertama. Ekstra komisi 10%. Tahun kedua dapat berapa? 20%. Dia 10 tahun tahunan. Iya, 20. Sebagai adik dapat 2 tahun berapa? 30 dan 40 dari 12. 28%. Ini income-nya semua Erik dari 600 juta. Bener nggak? 30 tahun pertama, tahun kedua udah ya. Tahun kedua ini ya. 15% adalah bonus produksi. Bonus produksi tahun depan belum ya? Belum, 15. 45, 55, 75, 105, 120, 128%. Saya mau ngasih coklat, cuman apalah artinya. 1 minggu Erik closing,
dapat 128% dari 660 juta. Artinya 700 jutaan. Nah, eskalator ya. Bener nggak sih? Ketemunya kurang lebih mirip cara ceritainnya. Oke. Kalau kita kerja, dulu Ko Andre kerja di Citibank, income 5 juta sebulan, anggap. Dapetin 700 juta itu kerja berapa lama? Amel sama bankers kita dulu. Kalau sebulan 5 juta, punya dapetin duit 700 juta kerja berapa lama? 12 tahun. Kenapa Bu Ida? Ya, 12 tahun, kebayang nggak? Dan apakah Erik hanya seorang? Enggak. Kan tadi kita lihat 1,3 M ada, 1,2 M ada, 1,1 M ada. Tapi saya mau bilang, awal-awal lu di bisnis ini, sampai lu punya fondasi yang solid, itu kayak lu naik tangga. Ya, tanya ke kiri kanannya, udah lantai berapa tangganya Pak? Bu, udah lantai berapa Bu? Tangga Andre di lantai kedua, kita punya tim, ada Victor, ada Willy, ada Philip. Ya, di lantai keduanya Andre, ada Rico, lantai kedua, cuman Rico rada bandel, maunya di lantai keempat kalau nggak salah. Nggak apa-apa, itu pilihannya Rico. Tapi di lantai kedua gue ada Philip, ada Willy, ada Rico. Kalau nggak salah itu aja di sini ya. Philip, Victor, Willy. Oke, Willy malah lantai pertama. Waktu saya diajakin Willy bantu orang, ya kan gue masih naik tangga. Ceritanya Andre juga nggak begitu bagus. Saya masih ingat. Willy cuma ngajakin gue sekali. Ya, Victor pernah ngajakin satu kali, ya. Dan hanya satu kali Victor ngajakin gue. Dalam hati mungkin Willy bilang gini, si Andre ngomong apa sih ini gak ngerti gue. Ya, bahkan gue aja gak ngerti. Ya, jadi mereka nggak ngajakin gue itu bukan karena mereka sayang sama saya ya, bukan, karena ngajakin saya percuma, ya biar gue aja, beneran. Kalau Philip lebih sering, ya karena yang pertama kali ngajakin langsung closing kalau nggak salah ya, wih, ya, 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 oh enggak, ya, waktu Philip, wih si Andre closing ya Pak Andre, wih, lumayan lah. Benar. 3 kali 4 kali akhirnya mungkin diajakin sama Philip. Vika pernah gak gue nemenin Vika? Pernah. Sylvie mungkin sekali. Closing ya enggak ya? Oh gue masih ingat. Oh ada yang lebih bagus daripada gue. Ada Cici Widya. Tenang aja. Suyo. Daniel pernah kayaknya. Pernah. Closing lah Daniel mah ya. Erik. Nah. Oke. Haris pernah sekali ya closingnya. Oh closing lumayan ya di sini ya. Tapi saya mau bilang. Memang awal-awalnya itu kayak naik tangga. So setelah 5 tahun lu ngeliatin kenapa ya? Kok dia hidupnya kayaknya bisa punya manage waktu. Karena dia udah naik eskalator. Oke? Tapi pertama-tama memang naik tangga. Nah, saya mau bilang nih. Ini klasikal, ini standar. Ya, kalau kita survei 50 partner baru dan AAD yang baru, biasanya inilah yang jadi standarnya mereka belum closing. Sebenarnya bantu orang kan simple. Yang pertama mulai dari telepon. Ya, udah beres telepon, hari H ceritain konsep. Nah, yang paling banyak orang gak closing, ya cuman karena pertama nelfonnya 10 orang belum jalan dan akhirnya mundur.
ceritain konsep kebanyakan dari kita bisa. Yang menurut saya, survei kebanyakan AAD baru atau partner belum closing, selain dari telepon, yaitu yang ketiga nih. Sebuah kata yang simple, yaitu namanya trial closing. Ya, nah, saya mau bilang, entah teman-teman udah berapa tahun di Prudential, 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 14 tahun. Kalau kita nggak punya powerful trial closing, ceritain testimoni di akhir dan kita bertanya, Om, Tante, jadi yang saya bisa ceritain adalah benefit ini bagus banget buat Om Tante. Tapi, apa teman-teman? Keputusan diterima atau enggaknya tergantung oleh Prudential karena berhubungan dengan riwayat kesehatan. Trial closing itu cuman tadi itu. Tapi kalau kita udah 7 tahun, 5 tahun belum pakai itu, hasilnya enggak bagus. Jadi kalau kita boleh belum closing, ketemu 5 orang belum closing, kita coba role play sama leader. Sebagian besar kita cuman karena ini nih, porsinya besar. Cuman karena trial closingnya belum dilakuin. Oke? Trial closing. Dapetin sesuatu? Siapa yang mau latihan trial closing lebih bagus? Boleh angkat tangan? Oke, yang angkat tangan tadi saya lihat. Silakan 2 orang di sini boleh? Lu ambil. Oke. Oke. Yang pertama bilang kiri kanannya Prudential adalah bisnis eskalator. Yang kedua, bisnis Prudential itu ada orang bilang bisnis itu punya ciri-ciri eksponensial. Oke. Eksponensial itu artinya gini nih. Nah, gitu ya. Ada orang bilang bisnis ini tuh eksponensial. Saya boleh bilang gitu. Cuma hari ini saya pengen cerita. Kayaknya ada yang saya kurang kurang setuju juga nih sama bisnis eksponensial. Tapi saya cukup setuju. Kenapa? Karena bisnis ini tuh modalnya aneh. Modalnya untuk Victor akhirnya memimpin Eric misalnya. Atau Willy menjadi leader buat Widya misalnya. Kalau bisnis yang lain itu kan modalnya berhubungan sama uang. Ya nggak? Kalau bisnis ini itu untuk Westi punya tim banyak LU25, modalnya itu rada aneh. Modalnya di bisnis ini itu perlu sabar. Nah kan rada aneh. Ya kan? Karena sabar itu kan nggak pakai apa ya nggak nggak berhubungan sama keuangan tuh. Modalnya di sini itu disiplin, ngajakin ketemuan. Cerita saya pribadi. Henry itu modalnya buat Andre apa? Modalnya apa? Persisten. Satu. Henry mau gak mau persisten. Karena dia tinggal di rumah gua. Yang ketemu saya lagi. Jadi dia memang ya lucu aja modalnya. Oke? Sekali lagi, omset kita legacy tahun ini tadi 31 M. Teman-teman tahu nggak 2022 November Desember kita punya omset 2 bulan berapa? Boleh cek teman-teman yang leader ada laporan produksi. Tahun kemarin 2 bulan kita issued-nya berapa, ada yang tahu nggak? Sampai November kita itu punya omset 24 M. November Desember only 10 M.
Legacy tahun ini 31 M, sekarang udah 32 malahan. Goals kita adalah selama 2 bulan kita punya 14 M. Enggak tepuk tangan juga nggak apa-apa Bapak Ibu-ibu. Yes. Yes. Karena apa? Karena ini berhubungan sama income-nya lo. Karena ini berhubungan sama promosinya kamu. Ini berhubungan sama Star Club-nya lo. Ini berhubungan dari partner jadi AAD. Jadi dari AAD jadi punya bisnis sebagai agency director. 14 M. 2 bulan ini goals-nya kita. Kalau kita punya omset 45 M. Sekali lagi. Akhir tahun. Henry, leader gue dapat berapa? 4,5 M setahun. Jadi minggu depan teman-teman datang Henry ya. Bisa lihat asik banget ya Henry ya. Oke, 4,5 M setahun. Sebulan berarti hampir 400 juta sebulan. Modalnya apa? Lucu ya modalnya ya. Itu mah gue yang modal itu mah ya. Bener, itu mah saya yang modal. Ya nggak gratis Henry. King Coil modalnya Henry. Bener loh. Tapi bisnis apa sih yang lu modal 4 juta? Ya nggak? Dan sampai sekarang ngasih 400 juta setiap bulan. Aneh kan? Iya loh. Jadi kalau ada prinsip gini. Kamu nanam duren akan menuai duren. Nah durennya di legacy itu emang rada aneh kata gue. Karena rada nggak masuk akal. Durennya itu aneh. Riko Jakarta ya. Punya tim besar. Ya. Westi Revin. Modalnya apa? Coba boleh Riko Jakarta kasih suaranya boleh kedengeran. Kok lu modalnya apa kok sama Westi sama Revin? Suaranya belum kedengeran. Lagi boleh. Nggak ada kok. Hah? Fotonya coba dibesarin. Cek. Ada suaranya? Udah. Oke. Gua kasih rumah Westi Revin, gua kasih CRV baru. Supaya Westi Revin mau submit itu aja sama gua mah. Modalnya apa kok selain tadi kok? Gak ada modal gua cuman mau dengerin Westi Revin ketika mereka lagi curhat. Nah, Selebihnya yang lain Westi Revin udah jagoan banget lah. bener. Tambah. Oke, thank you banget Riko. Tepuk tangan buat Riko dong. Thank you. Oke. Lucu kan? Jadi ini bisnis ini. Jadi kalau lu bilang bahwa Andre, gua itu nggak bisa jadi orang kaya karena gua nggak punya modal keuangan. Nah, saya mau bilang saya kurang setuju yang pertama. Yang kedua, oke, kalau saya mau setuju ya udah. Karena bisnis ini itu modalnya nggak perlu lu punya duit berapa. Yang setuju katakan yes. Nabur, kita nggak pernah tahu loh nanti jadi apa. Saya udah minta izin untuk slide ini. Oh, lompat sekali nggak apa-apa. Ada yang tahu ini siapa? Kita sharing di tempatnya Topas di Anyer. Anyer bukan? Bogor. Yang kita pijat itu ya, Rey. Daniel tahu ya, Daniel? Oke. Ini bisnis bukan hanya eksponensial tapi bingung. Oh, Andre bagus. Oh, Victor bagus. Nggak ada apa-apanya. Yang Topas punya adik. Kemarin kita kenalan. Namanya Andara. Suaminya namanya Edwin. Oh, waktu kita di Bogor, Sentul ada sirkuit. Ini tuh sirkuitnya, si Andara bilang, iya ini sirkuit kita. Oh, ini kok tahu sirkuit segala. Akhirnya gue ngobrol, ternyata Topas punya direct namanya Andara sama Edwin. Ini ya, ini sama ini. Edwin itu punya papa,
disuruh sharing kemarin. Ada yang familiar nggak siapa itu? Siapa? Ini namanya kalian akan familiar. Ini namanya Tanri Abeng. Tanri Abeng itu Menteri BUMN zaman Pak Harto, zaman Pak Habibie. Jadi Erick Thohir itu sekarang ya, ini itu zaman Pak Harto. Dirut Telkom, Dirut, punya anak namanya Edwin. Ya, punya anak namanya Edwin. Edwin Andara jadi adik. Kita ini nggak pernah tahu ya, kalau kita fokus ngembangin tim, kita itu nggak pernah tahu nanti cucu kita, ya, entah mungkin anaknya anaknya Erick Thohir gitu ya bener, ya, anaknya Raffi, betul. IG-nya gue lihat IG-nya Edwin ya, kalau salaman tanda tangan tuh sama orang dari Arab gitu loh yang cie-cie gitu. Jadi duitnya triliunan menurut saya sih. Ya, duitnya bukan level ratusan M mah bukan. Uangnya triliunan. Untuk cerita ini saya udah minta izin sama Topas. Jadi menariknya bisnis ini, saya mau bilang. Kita itu nggak pernah tahu. Bulan depan jangan-jangan nanti anaknya Pak Ridwan Kamil join sama timnya lu. Ya nggak? Tiba-tiba tahun depan lu punya tim kayak siapa? Tergantung sama imajinasimu. Yang membatasin diri hidupnya lu adalah your own imagination. Kita nggak pernah tahu duren ini bukan cuma satu jadi duren ya. Ini kalau Bapak, saya kemarin sempat liatin Pak Anies Baswedan foto deket sama orang kepercayaannya Pak Harto. Fotonya ya ini nih, Pak Tanri Abeng. Oke? Jadi kalau dia aja mau jadi ade, ngejar jadi ade di Prudensial, ya, artinya ini bisnis nggak kaleng-kaleng, ya. Bilang kiri kanannya, saya bersyukur ada kamu loh di sini loh. So problemnya apa? Mundur. Oke. So problemnya apa di generasi kita ini? Oke. Untuk tahu apakah kita punya bisnis atau sekedar side hustle, ada sebuah video yang kita boleh dengerin bareng. Video 30 detik paling-paling ini ya. Ini seseorang namanya TD Jakes, entrepreneur, pencipta buku. Tapi kok dia bisa punya relevansi yang bagus dalam hal bisnis ya. Kita lihat bareng-bareng. 96% businesses have less than two employees. They don't know how to scale up. It is baked into our culture to hustle. Hustle means you got your hands on everything. If you got your hands on everything, you can't have many things because you only got two hands. So whether you're a street hustler, barbering, doing people's tax returns, you're actually doing the work. You're frying the chicken. You're washing the hair. You're doing, but not being. It's a hustle. If you can't walk away from it for 2 months and still have income, it's not a business. It's a hustle. That's why we never scale up into profitability, because we're living hand to mouth, mixing the money from the business into our operating account. Don't have an EIN number. Never set up an LLC or LLP. Don't have S corporation, C corporation. What we did was create a job, and we hustled. And the problem with that is when it's just you doing the work, you have to run faster, and we're running ourselves to death. Berat. The problem dari hidup yang hanya hustle terus, ada sampingan ini, sampingan ini, sampingan ini, maka dia bilang kamu akan terus aja hustle sampai kamu mati. Saya minta ada volunteer dong, boleh maju ke depan. Siapa yang mau jadi volunteer? Yang LU25 deh boleh ya. Ada Ray, ada Lizzy, sama Kisti, boleh maju ke depan. Tepuk tangan buat mereka dong. Yeay!
Oke, silakan. Silakan bertiga ke sini. Nah, kalau ini adalah income, ini adalah duit yang mau dikasih, ya. Maka saya membayangkan aja, maka contoh Lisi di tengah ya, pegang yang 25 juta boleh? Oke. Ray, mukanya pebisnis bagus. Pegang yang sorry, sayang ini gimana sayang? Kok nggak ada ya yang lain? Cuma tinggal 2 sayang? Ini apa ketinggalan ya? Oh, thank you sayang. Anggap ya, anggap. Ini salah. Ambil lagi, sorry. Thank you. Anggap ini adalah income yang mereka hasil bekerja, mereka punya income ini. Ya. Kita dikasih tahu bahwa di Prudential lu fokus, lu habis-habisan, maka dalam waktu 5 tahun income lu setahun adalah 2 miliar dipegang sama Ray. Betul? Kita lihat contohnya, perhitungannya kita tahu Ray 2 miliar. Oke? Tapi daripada dapat 2 miliar, waktu ada pilihan yang lain, mau itu entah kerja, mau itu entah ngelakuin apa, ada pilihan yang lain, yaitu Lisi 100 juta. Ini anggap income per tahun. Sayangnya ada orang yang waktu dia punya hasil dalam rangka mau dapetin 2 miliar dalam waktu 5 tahun. Aduh, naik tangganya nggak gampang. Udah deh, gua ambil yang income 10 juta dulu aja. Setahun. Artinya punya bisnis lah, sampingan, jual apa misalnya? Mochi lah, tadi dia bilang mochi bukan? Bandar roti, oh masih bisa tadi laundry nih, gue buka laundry lah, dapat lumayan netnya setahun, oke? Oh, gue ngerjain lagi, sibuk lagi yang lain, tangannya tapi cuma 2, ada apa? Digigit, oh boleh, jangan dong, oke? Ngerjain bisnis lagi, jual apa di kalau di handphone apa ya? Oh, PO, ya, jeruk lah, apa? Wah, Kisti yang udah pegang 2, udah mulai kelabakan nih. Dia pegangnya 3. Kira-kira hari-harinya Kisti kayak gimana? Sibuk banget. Ya, oke. Padahal di Prudential dikasih tahu, bisnis ini ya punya income kayak Ray, yaitu 2 miliar. Tapi kadang-kadang mental hustle itu bikin kita, udahlah 25 juta nggak apa-apa, lumayan kerjain. Ada hustle yang lain, 13 juta, frying the pan. Wah, pokoknya chicken masak semua, ngejar ayam segala macam. Gimana caranya lari lebih cepat lagi? Ya, pinter harus lebih lihai lagi, ulik banyak cara. Ya, oh, yang 10 juta diganti jadinya 48 juta nih. Saya ganti, tutup. Ganti 48. Menurut saya inilah potret hasilnya kebanyakan orang. Oke, kalau aja dia mau ngerjain dengan semangat, saya mau bilang mungkin awalnya Prudential itu sebagai hasil, nggak ada salahnya. Ya, kalau kita kerja, kita perlu tahu ujungnya di bisnis yang kita di Prudential. Oh, gue mau cobain dulu punya income sebulan 10 juta, nggak ada masalah. Tapi teman-teman perlu tahu, di sini itu bisnis plan kita dalam waktu 5 tahun boleh punya income 2 miliar.
Artinya hampir 200 juta setiap bulan. Tepuk tangan buat kita semua dong, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, ini itu sama seperti teman-teman masih di depan ya, thank you ya. Tepuk tangan dong buat Kisti, buat Lisi, buat Ray. Ini itu sama seperti saya ambil dompet. Oke. Kalau kita fokus di sana, problemnya dari hasil itu seringkali adalah uangnya transfer langsung cash. Ini itu kayak lu dikasih bukan uang cash tapi dikasih uang ATM. Anggap ATM gue mana ya? Nah, ATM. Ah, bener. Bisnis ini bilang, Ray, ini ATM ya. Lu ambil ke ATM Bank Permata di Pasir Kaliki atas. Lu dapat 2M. Butuh proses. Tapi lu perlu jalan ke sana. Lizzy, ini ATM 100 juta. Tapi lu perlu jalan. Ya jalannya jangan jauh-jauh lah. Jalannya di depan aja tuh. Ada BCA lah ATM ya. Tapi lu perlu jalan. Ini ATM-nya. Pegang boleh. Thank you Lizzy. Ini 100 juta, tapi lu perlu jalan. Yang ini pilihannya dikasih 200.000, karena dompet gue cuma 200.000 cash. Anggaplah ini 1 juta ya, anggap ya, ini anggap ya. Anggap ini 1 juta, tapi langsung dikasih duit cash. Boleh pegang lagi? Oke. Banyak orang ya, sayang banget. Banyak orang nggak mau bayar prosesnya, jalan. Kalau saya kasih cek hari Sabtu, wah thank you banget, kok Andre dikasih cek. Tapi sayangnya Sabtu lu nggak bisa uangin. Tunggu ya, tunggu Senin lu ke bank. Gak bisa kok Andre. Gua maunya sekarang. Sekarang ini urgent banget hidup gua. So gua perlu ambil tambahan lagi nih. Sama kayak Kisti, pegang lagi nih. Income. Terakhir Kisti, woi. Tapi yang penting sekarang. Sayang banget inilah yang sering terjadi. Kenapa orang nggak punya income 100 juta atau nggak punya income 2 miliar. Wow, tepuk tangan buat bertiga dong. Thank you banget. Sebentar sebelum turun. Oke. Ini bagi-bagi aja. Ambil semuanya bagi-bagiin. Uangnya saya ambil lagi. Oh, nggak usah ya Lizia. Oh, jangan. Oke. Ray bawa aja Ray. Bagi-bagi Ray. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat Ray, Lizzie, dan Kisti dong. Oke. Simple, tapi saya pikir itulah yang terjadi. Banyak orang fokusnya sama hasil. Ini video saya bilang kok bagus ya. Padahal TD Jakes itu siapa? Pengarang buku juga pastor. Tapi kok dia bisa punya relate yang bagus ya walaupun sebenarnya dia ada di bidang keagamaan. Karena dia punya bisnis juga namanya Potter's House, terkenal lah. Kalau pertanyaannya, hari ini lu bisa nggak ninggal kerjaan lu 2 bulan? Dan income-nya masih ada. Kalau nggak bisa, oh tapi Andre kan income gue sebagai jualan setahun. Ya lumayan ya. Bisa ditinggal setahun. Walaupun nggak nambah. Kerjaan gue bisa nggak lu tinggal 2 bulan?
Karena kalau nggak bisa, lo belum punya bisnis. Slide terakhir. Oke. Siapakah dia? Ini papa saya dan mama saya. Saya berharap kejadian ini hanya berhenti di hidupnya mereka. Papa saya, karyawan, teman-teman yang lama pasti pernah tahu. Karyawan edan banget. Dedikasinya buat perusahaan. Hari terakhir dipanggil Tuhan, itu hari terakhir ada orang bisikin, Pak Edi, pabrik yang mau dijual, uangnya udah ditransfer. Di hari itu papa baru meninggal dunia. Dedikasi buat perusahaan, setiap hari pikirannya ngurusin usahanya orang lain. Tapi papa kerja 20 tahun, karyawan, akhirnya pabriknya ditutup. Pabrik anduk papa kerja. Teman-teman tahu nggak? Waktu ditutup, sebelum ditutup, papa suka bilang gini, Andre, papa itu sukanya kerja. Kerja itu apa? Kenal Kapolres, Kapolda. Wih, kalau orang kasih lihat kartu nama papa, Managing Director. Wah, orang ini, wah, kayaknya wah. Waktu pabriknya papa tutup, yang si papa nggak tahu, oke, selama setahun kali 2 tahun, papa nggak punya kerjaan. Apa yang papa saya lakuin? Daniel tahu, papa saya jualan siomay Bandung. Bakso tahu siomay Bandung di Semarang. Namanya Pasar Semawis. Yang buka hanya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Atau Jumat, Sabtu, Minggu. Semawis itu kayak pasar dadakan lah. Kalau teman-teman pernah ke Semarang kayak Sudirman Street gitu. Apa? Ya kayak Sudirman Street, cuman hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Dari levelnya yang menurut papa saya bagus banget. Tapi karena ini bukan bisnis. 2 bulan nggak bisa ditinggalin. Nggak dapat income. Karena bukan bisnis. Papa kerjaan ditutup. Saya berharap ini hanya terjadi sama papa saya. Mudah nggak untuk awalnya kerja di top level, tiba-tiba jualan siomay di depan jalan? Sangat nggak mudah. Beli barang sendiri, beli tahunya, saya buka rahasianya. Di tahu tauhid di atas, di Lembang. Ya, yang beli saya kirimin pakai bus malam. Oke. Beli tutupnya di Astana Anyar, di apa di mana tuh ya barang-barangnya, beli ya, tipu sendiri. Dibohongin orang, barang rusak ternyata nggak kuat, rusak sendiri. Nangis sendiri. Nggak ada tuh yang bilang sama papa saya, tenang aja Pak Edi, yuk kita coba lagi. You are love, you have a purpose. Nggak ada. Nggak ada yang ngajarin, gini nih caranya ya. Kalau jual siomay Bandung, caranya gini. Ada nggak? Nggak ada. So tugas kita adalah, secara financial di 40 days of money ini, mungkin teman-teman udah punya pencapaian yang bagus. Tapi lu perlu cek, yang saya punya ini bisnis atau bukan. Karena kalau ini bukan bisnis, maka risknya terlalu besar menurut gua. Oke. Yang pertama poin hari ini, Prudential adalah bisnis eskalator. Dan yang kedua, di bisnis ini, harapan saya teman-teman mau ada di bisnis ini fokus dan semangat. Karena bukan hanya eksponensial, gue nggak tahu nama ekonominya apa tuh. Kalau Henry dulu beliin kasur 4 juta, sekarang dapat 4,5 M setahun, saya nggak tahu. Ini nama di bisnis, di bidang ekonomi, bukunya aja belum ada kayaknya nih. Yang mendefinisikan ini tuh jenis bisnis apa nih. Iya kan? Dan itu baru sampai hari ini.
5 tahun lagi income kita, omset kita naik. Henry omsetnya bagaimana? Ikut naik. Biar hanya papa saya yang jadi contoh. Tapi harapan saya, jangan seorang pun dari kita perlu ngalamin yang namanya kayak papa saya. Perlu jualan bakso, siomay. So pertanyaan tuh dibawa pulang. PR-nya kita buat minggu ke depan. Oke? Penutup. Kalau hidup ditentukan oleh imajinasinya kita, maka kalau kita menutup mata, imajinasi apa nih yang kamu punya? Yang lu percaya bahwa gila ya, income 80 juta mah bisa banget. Income 150 juta mah bisa banget. Income 500 juta bisa banget. Anak mau kuliah di beberapa mulai mikirnya anak kuliah, Arya misalnya ya. Anak mau kuliah di Aussie, let's say 4 miliar, bisa banget. Cila umur satu SMP ya? 2 SMP ya? 4 tahun lagi 4 miliar. Artinya setahun perlu siapin 1 miliar. Bisa lah gila caranya. Bisa. Doable. Gue mau ngerjain . Imajinasi apa? Buat pernikahan di masa depan. Buat hidup keluar dari semua lingkaran yang udah ada ini. Dan kita boleh punya terobosan keluar. Waktu kamu meeting sama leader, ngobrol sama leader, boleh bahas ini ya. Imajinasi apa yang kamu punya buat 5 tahun ke depan. Kalau 5 tahun terlalu jauh nggak masalah. Buat 2 tahun ke depan. Atau bahkan buat akhir tahun ini aja. Dan kenapa kamu punya imajinasi ini? Kalau mungkin ada dari kita yang bilang begini, Andre, waktu gue nutup mata, gue nggak lihat apa-apa. Gue nggak tahu tuh di depan sana ada apa buat hidup saya. Oke, maka saya mau bilang, yuk ikut sama apa yang jadi visinya dari leader lo. Kalau lu nggak punya, nggak apa-apa. Minta sama leader lu visinya apa. Biarin leader lu yang ngasih tahu. Oke, yuk kita kejar bareng-bareng. 20-30 legacy menjadi pemimpin buat 1000 pemimpin. Lu punya leader 100. Lu punya leader 50. Yuk kita bareng-bareng. Punya visi yang bareng-bareng. Thank you banget. Selamat pagi.